Ada juga idgham juga ditahan, ikhfa ditahan, ikhfa syafawi juga ditahan, idgham mimi apalagi ditahan. Nah, selain gunnah ada yang namanya gunnah musyaddadah. Nah, gunnah musyaddadah itu adalah nun, huruf na dan huruf mim yang bertasdid itu namanya gunnah musyaddadah ya. Jadi kalau ada nun, huruf na atau huruf mim yang bertasdid itu kan ditahan ya 2/3. Inna, imma. Nah, itu namanya gunnah musyaddadah. Oke. Itu yang kedua. Nah, ini yang penting banget untuk kalian ingat. Nah, ini hukum nun mati dan hukum nun mati dan hukum mim mati. Harus bisa membedakan ya, mana hukum nun mati, mana hukum mim mati. Kalau hukum nun mati itu, kalau ada nun mati atau tanwin ya. Jadi kalau ada nun mati atau tanwin, itu kita harus ingat, oh berarti ini hukum nun mati. Kalau ada mim yang mati, berarti itu hukum mim mati. Nah, kalau hukum mim mati itu tidak sama tanwin ya. Jadi tanwin itu sama kayak nun mati. Kalau mim mati cukup mim mati aja. Kalau hukum nun mati atau tanwin ada 4, yaitu izhar, idgham, iklab, dan izhar. Kalau hukum mim mati cuma 3. Ada ikhfa syafawi, idgham mimi, dan izhar syafawi. Nah, nanti penting juga kalian buat menghafal huruf-hurufnya. Kalau nggak hafal huruf-hurufnya, nanti kalian jadi nggak tahu itu masuknya hukum apa. Oke. Terus, gimana cara berhentinya? Nah, ini yang harus bisa? Yang harus dipelajari, yang harus dihafalkan. Nah, ini yang paling penting karena di setiap ayat pasti ada hukum ini. Hukum apa ini namanya? Hukum matobi'i ya. Jadi matobi'i itu selalu ada di setiap ayat dalam Al-Quran. Apa aja sih? Yang pertama, fathah bertemu dengan alif. Apa itu fathah? Fathah itu, nah, yang garis di atas. Mana ya sebentar. Oh ini. Nah, kalau ada garis di atas seperti ini namanya fathah. Nah, kalau ada fathah yang bertemu dengan alif, ini namanya matobi'i. Dibacanya panjang. Berapa harkat matobi'i? 2 harkat. Cara bacanya cukup diayun aja. Fa, gitu ya. Nah, jadi ini namanya fathah. Hati-hati, jangan sampai kalian tahu nih ngafalin fathah bertemu alif, kasrah bertemu ya mati. Tapi kalian lupa fathah itu yang kayak gimana. Nah, fathah itu yang seperti ini yang di atas bertemu dengan alif. Namanya matobi'i, dibaca panjang 2 harkat. Selanjutnya ada kasroh bertemu ya mati. Kasroh itu ada di mana garisnya? Kasroh itu garisnya ada di bawah. Nah, ketemu dengan ya mati. Ya mati. Ya mati itu biasanya bentuknya bulat. Nah, kasroh bertemu ya mati. Dibaca panjang. Berapa harkat? 2 harkat. Namanya sama, matobi'i ya. Jadi ingat-ingat kasroh itu yang di bawah, yang nyengir. Oke. Sekarang domah. Domah itu yang seperti apa? Yaitu seperti ini nih, domah. Garisnya ada melengkungnya. Nah, susah ya gambarnya nggak ada. Nah, yang seperti ini. Ya, kayak angka 9. Nah, ini namanya domah. Domah kalau bertemu dengan waw mati, huruf wa mati, dibacanya panjang. Berapa harkat? 2 harkat. Namanya matobi'i. Dibacanya gimana? Diayun aja. Fu. Tuh, 2 harkat ya.
fu. Coba yang pertama fa, fathah bertemu alif. Sekarang kasrohnya yang bertemu ya mati, fi. Tuh. Sekarang yang domahnya fu. Begitu ya. Ini harus wajib banget dihafal karena akan selalu ada di setiap ayatnya. Coba kalau kalian ya perhatikan lagi hafalan-hafalan kalian. Dalam satu ayatnya pasti ada matobi'inya. Apalagi dalam satu surat, mungkin ada puluhan matobi'i ya dalam satu suratnya. Oke. Sekarang selanjutnya. Nah, selanjutnya. Oh, ada ini bentar. Nah, selanjutnya ada gunnah. Gunnah itu artinya bacaan yang ditahan. Ada misalkan kala, itu kan juga ditahan ya, tapi ditahannya tidak panjang. Kalau gunnah musyaddadah, ditahannya 2/3. Contohnya di sini tuh, kalau dituliskan seperti ini, summa, tuh 2, ditahannya sebanyak 2 ketukan dan dibacanya di ketukan yang ketiga. Summa, terus bi anna, terus fa amma. Nah, jadi segitu ya panjangnya. Nah, yang ditahan itu, bacaan yang digunah, yang ditahan itu nggak cuma nun mati, nggak cuma nun yang bertasdid dan mim yang bertasdid, tapi ada ikhfa, idgham, terus iklab. Kalau izhar enggak ya, izhar itu dibacanya jelas tapi tidak ditahan. Ikhfa syafawi dan idgham mimi ditahan. Oke, ini juga nah termasuk gunnah juga termasuk salah satu indikator yang paling penting untuk dipelajari ya. Karena yang paling penting dalam membaca Al-Qur'an itu semuanya juga penting, tapi karena yang paling sering muncul itu adalah matobi'i, gunnah dan mad. Mad itu banyak ya, yang mad itu yang ada halisnya. Nah, ini juga harus dihafalkan. Selanjutnya, nah ini hukum nun mati. Bentar, ini gimana biar ini nggak ngehalangin. Nah, hukum nun mati atau tanwin. Hukum nun mati atau tanwin ada 4. Ya, ingat-ingat, kalau hukum nun mati atau tanwin ada 4. Kalau hukum mim mati ada 3. Ya, jadi harus bisa membedakan ini nun mati atau mim mati nih. Kalau hukum nun mati yang 4 itu. Yang pertama izhar. Huruf izhar itu ada 6. Nah, ini juga harus dihafal huruf-hurufnya. Aha, aha, ho, a, bo, ha, ya. Supaya nanti pas kalian baca ada nun mati bertemu dengan ain. Ain itu huruf apa ya? Kalau kalian hafal huruf izhar, oh iya berarti udah tahu nih dibacanya nun mati atau tanwinnya harus dibaca jelas. Terus yang kedua ada iklab. Nah, kalau iklab itu gampang banget ngelihatnya. Secara teorinya, iklab itu huruf non mati atau tanwin yang menghadapi huruf ba. Ya, satu aja hurufnya. Terus selain hurufnya cuma satu, iklab itu ada tandanya. Biasanya dalam Al-Quran itu ada huruf mim kecilnya di atas ba. Nah, kalau ada huruf mim kecil di atas ba, itu berarti namanya hukum iklab. Iklab itu dibacanya gimana? Dibacanya dimasukkan ke huruf ba-nya. Contohnya min ba'di, tulisannya min ba'di, tapi dibacanya karena ada mim kecil dalam huruf ba-nya, karena non mati menghadapi ba, jadi dibacanya jadi mim ba'di. Nah, dimasukkan ke dalam huruf mim. Selanjutnya ada idgham. Nah, idgham itu cara bacanya itu dimasukkan dan dimasukkan ke huruf selanjutnya. Kan ini hukum nun mati ya. Nun mati menghadapi la itu idgham. Nun mati atau tanwin yang menghadapi ro itu idgham. Menghadapi wa, menghadapi mim, menghadapi nun, menghadapi ya itu idgham. Tapi idgham itu dibagi lagi menjadi 2. Ada idgham bila gunnah dan ada idgham bila gunnah, bigunnah. Nah,
Nah, ini yang Ibu buletin ini. Nah, ini yang Ibu buletin ini idgham bilagunah ya. Yang ini bilagunah. Kalau yang ini, yang 4 ini, namanya idgham bigunah. Apa bedanya idgham bilagunah dan bigunah? Kalau idgham bigunah yang ini, bigunah itu dimasukkan dan ditahan karena artinya bigunah dengan gunah. Kalau bilagunah berarti tidak ditahan ya. Jadi kalau huruf nun mati atau tanwin menghadapi lam atau ro, sama dibacanya dimasukkan ke huruf lam dan ro, tapi tidak ditahan ya. Nah, yang terakhir, ikhfa. Ikhfa ini hurufnya paling banyak, ada 15. Nah, kan susah ya ngafalin 15, agak susah. Nah, caranya gampang. Pokoknya semua huruf hijaiyah itu, kalau nun mati ketemu huruf hijaiyah, anggap itu ikhfa. Kecuali kalau misalkan ketemunya huruf izhar, ketemunya huruf ba, ketemunya huruf idgham, berarti itu bukan ikhfa. Jadi selain huruf izhar, selain huruf iqlab, selain huruf idgham, itu sudah dipastikan pasti hukumnya ikhfa. Ya. Selanjutnya ada hukum mim mati. Nah, kalau tadi hukum nun mati itu ada 4, sekarang hukum mim mati itu ada 3 ya. Yang pertama ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi itu hurufnya cuma 1. Kalau ada mim ketemu ba itu ikhfa syafawi. Kalau tadi kan ada ya huruf ba. Nah, kalau yang yang iklab tadi nun mati atau tanwin menghadapi ba itu iklab. Kalau mim mati yang menghadapi ba berarti itu ikhfa syafawi ya. Selanjutnya ada idgham mimi. Nah, idgham mimi itu paling gampang karena hurufnya cuman 1 juga, yaitu mim. Jadi kalau ada mim ketemu mim itu namanya idgham mimi. Nah, sekarang izhar syafawi. Nih, izhar syafawi bacaannya banyak banget hurufnya. Tapi nggak usah dihafal, cukup semua huruf hijaiyah kecuali huruf mim dan ba berarti itu hukumnya izhar syafawi. Tapi kalau hukum mim mati ya, kalau nun mati beda lagi. Oke. Selanjutnya, nah hukum mad kita kemarin yang terakhir belajar sama ibu itu ada 3, mad tamkin, mad harfi, dan mad iwad. Nah ini mah mungkin agak jarang ya, jadi nggak begitu penting buat dihafal, tapi kita fokus dulu ke mim mati, nun mati, gunnah, dan mad tabi'i ya. Coba sekarang ada yang mau mencoba untuk ada yang mau mencoba buat latihan. Nah, oke, sekarang Ibu akan contohkan dulu di Quran surat apa ya? Yang semuanya sudah, sepertinya surat Al-Muzammil ya. Al-Muzammil udah semua ya. Nah, Ibu akan coba contohkan. Nah, di sini Ibu akan share screen. Oh, sebentar. Ini screen-nya kita tutup dulu yang ini. Nah, sekarang Ibu akan share screen yang surat Al-Muzammil. Jadi, mana Al-Qiyamah? Nah, sebentar Ibu. Nah, di sini Ibu akan ini ya. Nah, di sini bisa dilihat. Ibu akan contohkan dan kalian perhatikan baik-baik ya. Nah, pointer ada nggak ya? Nah, ini highlighter. Nah, di sini. Nah, ini
Kelihatan ya, ada pointernya. Nah, Ibu bacakan, kalian perhatikan baik-baik ya. Semoga dari yang dicontohkan ada hukum yang kalian jadi ingat. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil. Ya ayyuhal muzammil. Zammil. Nah, ada huruf mim yang bertasydid itu namanya gunnah. Qumil laila illa. Nah, ini kan ada fathah bertemu alif dibaca panjang namanya mad tabi'i. Illa qoli. Nah, li kasroh, lamnya kan kasroh ya di bawah, ketemu dengan ya mati jadi panjang. Qolila. Nah, yang koli li-nya matobi'i, lannya kan harusnya lan. Karena di akhir ayat jadi dibacanya la. Kolila. Nah, la ini namanya mad iwad ya. Kenapa mad iwad? Tapi tidak semua di akhir ayat itu mad iwad. Mad iwad itu hanya tanwin fathah. Tanwin fathah itu yang garis 2 ini itu namanya tanwin fathah. Kalau ada tanwin fathah di akhir ayat itu namanya mad iwad. Lanjut ya. Nisfahu awil kusminhu qalila. Nisfahu awilku. Nah, di sini ada nun mati menghadapi ko. Nun mati menghadapi ko apa ya? Ko itu huruf apa coba tadi? Ada yang masih ingat? Ko? Nah, coba perhatikan ibu bacanya gimana. Audionya boleh dinyalain ya, nggak apa-apa. Jadi boleh langsung jawab. Cara bacanya ditahan dan disamarkan non matinya. Awilku, yang ditahan dan disamarkan apa coba? Ikhfa. Jadi yang dibaca disamarkan dan ditahan itu ikhfa. Qaf juga termasuk huruf ikhfa karena bukan huruf idgham, bukan huruf apa? Izhar, bukan huruf iklab. Jadi ini ikhfa. Nah, sekarang minhu. Ini juga hukum non mati nih. Non mati menghadapi H. Coba huruf H, ada yang tahu? Apa hukumnya? Huruf H itu, tadi ibu bacanya minha. Nunnya dibaca jelas. Kalau yang jelas itu hukumnya apa? Idgham. Oh, yang jelas. Apa coba? Izhar. Yang jelas itu izhar ya. Jadi ini hukumnya izhar karena nunnya dibaca jelas. Karena H ini masih huruf izhar. Minhu qoli li, tadi kasroh bertemu ya mati namanya Mad tabi'i. qoli la tanwin fathah di akhir ayat namanya apa? Mad Iwad. iwad. Bagus. Auzid alaihi warattilil qur'ana tartila. Mana ya spotlightnya? Sebentar. Nah, auzid alaihi warattilil qur'ana tartila. Auzid alaihi warattilil A-nya fathah menghadapi alif. Kalau fathah bertemu alif dibaca panjang. Mad tabi'i. Mad tabi'i. Ti kasroh bertemu ya mati dibaca panjang. Mad tabi'i. La-nya tanwin fathah di akhir ayat namanya mad iwad. Bagus. Nah, selanjutnya inna sanulqi alaika qawlan tsaqila. Inna. Nah, inna apa nih nun yang bertasdid namanya? Gunnah. Gunnah musyaddadah ya.
dibiasakan bacanya gunnah musyaddadah. Jadi kalau ada nun yang bertasdid seperti ini namanya gunnah musyaddadah. Inna sanulqi ki. Nah, ki ini kasroh ya, kofnya kasroh bertemu dengan ya mati. Kasroh bertemu ya mati dibaca panjang. Matobi'i. Alaika qawlan sa. Nih, tanwin menghadapi sa. Apa ya sa ya? Ibu bacanya barusan qawlan sa, samar dan ditahan. Apa yang samar yang ditahan? Ikhfa. Pak, betul. Qawlan saqi ki kasroh bertemu ya mati. Matobi'i. Saqila, la-nya apa ya? La-nya mad Wad. bagus. Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'aw wa aqwamu qila. Inna, apa tadi nun bertasdid? Gunnah. Nah, Gunnah musyaddadah. betul. Inna, na, apa ya? Matobi'i. Nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'aw wa. Nah, tanwin menghadapi wau. Wa itu huruf apa ya? Barusan itu bacanya dimasukkan dan ditahan. Apa kan? Idgham bi gunnah. Idgham digunah ya, bukan bila gunah. Karena ditahan. Kalau bila gunah itu tidak ditahan. Oh tidak, sebentar lagi kita udahan. Wat'aw wa aqwamu qila inna laka fin nahari sabhan tawila. Haknya ini apa ya? Haknya tabi'i. Risa behalto. Ibu bacanya ditahan dan disamarkan tanwinnya. Apa ya? Yang disamarkan dan ditahan? Ikhfa. Bagus. Tawila. Wazkurisma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Rabbul masyriqi. Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattahizhu wakila. Ila, nah ila ini fathah bertemu alif dibaca Matobi'i. berapa harkat matobi'i? 2. Ya, jadi la-nya ditasdid dulu baru dipanjangkan. Jangan fokus ke panjangnya. Di sini ada tasdidnya ya. Illa huwa fattahizhu wakila. Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajaran jamila. Wasbir ala la Matobi'i. yaku Matobi'i juga. ya doma bertemu waw mati. Lu sama doma bertemu waw mati. Matobi'i. Wahjurhum ha. Nah, kalau tadi kita bertemunya dengan nun mati atau tanwin, sekarang kita bertemu dengan mim mati. Nah, mim mati yang berhadapan dengan huruf H. H itu huruf apa ya? Ada yang tahu? Nah, ini mim mati itu kan ada 3. Ada ikhfa syafawi, ada idgham mimi, dan ada izhar syafawi. Kalau ikhfa syafawi itu hurufnya ba, idgham mimi itu hurufnya mim. Kalau H berarti huruf apa? Izhar syafawi. Izhar itu yang namanya izhar dibacanya jelas dan tidak boleh ditahan. Jadi wahjurhum hajaro. Jadi jangan wahjurhum
ha. Nah, itu nggak boleh ya, karena ini izhar. Wahjurhum hajara jamila. Hajara roja. Nih, Ibu bacanya tanwinnya disamarkan nih, tidak jelas. Disamarkan dan ditahan namanya? Ikhfa. Betul. Hajara jami mi Watabi'i. la Watabi'i. Mad iwat, betul. Masya Allah, Alhamdulillah ya. Nah, ini salah satu contoh aja surat Al-Muzammil ini. Nanti untuk besok Ibu akan berikan tugas ke semuanya untuk membaca hafalannya dalam dalam sholatnya. Kan pasti kalian sholat 5 waktu kan setiap hari. Nah, misalkan, dalam satu hari, ini stop dulu. Nah, dalam satu hari, kalian kan sholat 5 waktu nih. Dalam satu hari, misalkan mau satu surat. Suratnya apa? Surat Al-Muzammil. Berarti satu hari Al-Muzammilnya dibagi 5 kali. 20 dibagi 5, berarti satu kali sholat itu cukup 2 rakaat. Iya ya? Dibagi 5, 4. Ya, sekitar atau enggak 5 ayat, 5 ayat. Atau mau 10 ayat, 10 ayat boleh. Misalkan kan subuh tuh 2 rakaat. Al-Muzammilnya dibagi 2. Jadi rakaat pertama ayat 1 sampai 10. Terus rakaat kedua ayat 11 sampai 20. Nah, selain kalian sambil murojaah, jadi sebelum sholatnya dibuka dulu, dilihat dulu, dibaca dulu Qur'annya. Nah, terus udah ini. Nah, jadi kalau misalkan atau Al-Muzammilnya mau dibaca 2 kali, dibaca cuma 10 ayat nih pas sholat subuh, 5 ayat juga boleh. Yang penting dipakai ketika sholat ya. Sudah pernah dicoba hafalannya dibaca ketika sholat? Nah, besok kita coba ya. Ibu tadi kan udah kirimin nih contoh-contohnya. Jadi sebelumnya kalian boleh dengarkan, boleh dibaca. Nanti sebelum sholatnya jadi dibaca dulu, baru pas sholatnya sambil dihafalkan. Insya Allah sholatnya lebih khusyuk dan hafalannya juga lebih kuat dihafalkan. Biasanya kalau dipakai sholat itu kita jadi hafal ayatnya. Oh, aku tadi bacanya 1 sampai 5. Berarti 5 itu sampai ayat yang ini loh. Berarti ayat 6 itu yang awalnya ini loh. Nah, seperti itu ya. Jadi penting juga menghafal Al-Quran itu dengan ayatnya. Supaya nanti pas tes itu ingat gitu. Jangan lupa ya nanti di tesnya itu langsung ya satu kali tes. Misalkan Mikaira itu dari surat Al-Muzammil sampai Al-Ma'arij ya. Nah, jadi itu langsung pas Ibu video call, nanti Mika bacanya coba baca Al-Muzammil. Nanti dilihat berapa kali salahnya, tapi semoga nggak salah ya. Terus udah Al-Muzammil berarti Al-Jin. Dilanjutin. Jadi nggak di stop tapi lanjut terus Al-Muzammil, Al-Jin, terus Nuh, terus Al-Ma'arij. Nah, setelah dites itu, setelah tes hafalan, tes bacaan, nanti misalkan Ibu tes, coba buka Quran surat Al-Baqarah ayat sekian misalkan. Nah, nanti teh dilihat, oh Mika itu udah bisa ini, kurangnya di sini, nanti kita dites. Jadi sebelum PAS lebih baik belajar dulu ya dari sekarang supaya nanti pas PAS nggak banyak salahnya ya. Besok kalau kalian emang bisa, kita bikin Zoom lagi. Ibu mau bikin Zoom lagi buat latihan baca ya. Kalau hari ini kita latihan pagi, besok kita fokus ke bacaan, oke? Ada yang mau ditanyain dulu? Enggak. Oke, kalau enggak karena udah Isya juga, jadi boleh kalian sekarang istirahat dulu. Selamat PAS. Besok kita lanjutkan insya Allah ya. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Istighfar sebanyak-banyaknya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim.
udah belajar hari ini. Sampai ketemu pertemuan selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum.